warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Anggraini dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang mata kuliah Pendidikan Seks untuk Anak Usia Dini. Di sini saya akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama yaitu konsep pendidikan, yang kedua ada definisi pendidikan, dan yang terakhir ada prinsip-prinsip pendidikan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang konsep pendidikan. Nah, sebelumnya apa sih pendidikan itu? Pendidikan secara umum yaitu usaha sadar akan membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik secara rohani maupun secara jasmani. Nah, menurut beberapa ahli juga mengatakan bahwa pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mendewasakan seseorang melalui pembelajaran dan juga pelatihan. Seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan. Nah, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu dapat secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Sedangkan menurut Profesor H. Mahmud Yunus dan Martinus, mereka berpendapat pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, entah itu dalam jasmani maupun rohani dan akhlak anak, sehingga secara perlahan itu bisa mengantarkan anak-anak menuju pada cita-cita yang mereka inginkan. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga berpendapat mengenai pendidikan. Sebelumnya, siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Betul sekali, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Nah, kenapa pendidikan ini dijadikan tuntutan untuk anak-anak? Karena agar nantinya anak-anak ini tidak buta akan huruf. Karena kan anak-anak ini sebagai generasi penerus bangsa, seperti itu. Selain dari pendapat ahli, para masyarakat juga dapat menyimpulkan tentang pendidikan. Nah, pendidikan sendiri ini menurut masyarakat yaitu pengajaran yang dilakukan di sekolah dengan adanya interaksi peserta didik dengan guru. Namun, pembelajaran ini tidak hanya dapat dilakukan di sekolah saja, tetapi juga dapat dilakukan di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, yang berperan menjadi guru itu adalah orang tua, sedangkan di lingkungan masyarakat yang menjadi guru yaitu masyarakat itu sendiri. Kita masuk pada materi yang kedua tentang definisi pendidikan. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, pendidikan berarti education. Nah, sedangkan dalam bahasa Latin berarti educatum, yang berasal dari 2 kata, yaitu kata e dan kata duco. Kata e berarti perkembangan, sedangkan kata duco berarti sedang berkembang. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan yaitu upaya guna mengembangkan kemampuan diri pada seseorang. Sedangkan menurut Wikipedia, pendidikan sendiri ialah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Sedangkan menurut KBBI, pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata cara seseorang maupun kelompok untuk upaya mendewasakan melalui sebuah pengajaran ataupun penelitian. Para ahli juga berpendapat mengenai definisi pendidikan. Menurut Ahmad Dirimba, pendidikan ialah
bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik kepada peserta didik dengan tujuan untuk membentuk kepribadian utama secara jasmani dan rohani. Nah, sedangkan menurut Martinus, pendidikan ialah upaya untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengerjakan tugas kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab secara oral maupun susila. Pendidikan sendiri ini bisa dijalankan melalui dua hal, yaitu pendidikan secara formal dan juga pendidikan secara non-formal. Nah, pendidikan formal ini biasanya pendidikan yang didapatkan dengan mengikuti kegiatan ataupun program pendidikan yang terstruktur, nah serta terencana oleh badan pemerintahan. Misalnya pendidikan formal itu yaitu sekolah. Kemudian untuk pendidikan non formal sendiri ialah pendidikan yang bisa didapatkan melalui aktivitas kehidupan sehari-hari. Pendidikan non formal ini pendidikan yang tidak terikat maksudnya tidak terikat oleh lembaga pemerintahan. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pendidikan. Nah, di sini menurut Profesor Dr. N. Driyarkara menjelaskan ada 4 prinsip pendidikan, yaitu yang pertama ada humanisme, yang kedua ada humanisasi, yang ketiga ada humaniora, dan yang terakhir ada humanitas. Nah, humanisme merupakan filsafat pendidikan, yaitu pandangan awal yang mendasari pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada humanisasi. Humanisasi ini merupakan proses pendidikan. Maksudnya proses di mana visi dan misi pendidikan itu harus dicapai. Untuk yang ketiga ada humaniora. Humaniora ini adalah sebagai sarana menghumanisasikan pengajaran. Jadi pengajaran di sini itu diangkat untuk mendapatkan unsur-unsur kemanusiaan dalam pengajaran. Yang keempat atau yang terakhir ada humanitas. Nah, humanitas ini dikatakan sebagai tujuan akhir dari pendidikan yang pada akhirnya bermuara pada kemanusiaan integral atau utuh yang terus-menerus harus disempurnakan. Sedangkan menurut Kemendikbud ada 5 prinsip pendidikan nasional. Yang pertama yaitu prinsip demokratis berlandaskan HAM. Yang kedua yaitu prinsip proses pembudayaan dan pemberdayaan sepanjang hayat. Yang ketiga yaitu prinsip sistemik. Yang keempat yaitu prinsip multimakna dan legalitas. Dan yang terakhir yaitu prinsip ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutupuri handayani. Prinsip yang pertama yaitu prinsip demokratis berlandaskan HAM. Nah, di sini maksudnya itu terdapat keselarasan dan keharmonisan antara pendidik dengan peserta didik. Nah, adanya juga hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pendidikan harus benar-benar diperhatikan. Yang kedua yaitu prinsip proses pembudayaan dan pemberdayaan sepanjang hayat. Di sini maksudnya sekolah ini merupakan salah satu tempat proses belajar terjadi. Sekolah ini juga tempat di mana kebudayaan proses belajar ini menjadi dasar untuk melakukan pendidikan. Yang ketiga yaitu prinsip sistemik terbuka, multimakna, dan legalitas. Ini merupakan suatu proses yang melibatkan banyak komponen yang terorganisir, yang terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan itu nanti terlaksana. Kemudian yang keempat yaitu prinsip ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa. Ini maksudnya yaitu guru di depan itu memberi contoh, kemudian di tengah itu membangun keinginan siswa untuk bertindak, dan juga yang terakhir yaitu guru di belakang memberi dorongan. Kemudian untuk yang nomor 5 yaitu prinsip memberdayakan masyarakat. Nah, pendidikan ini juga dapat dijadikan sebagai proses yang dapat memberdayakan manusia. Maksudnya bahwa pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama-sama dengan masyarakat.
Iya, mungkin itu tadi presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh silakan. Saya membuka 3 pertanyaan. Baik, di sini sudah ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa pendidikan disebut sebagai usaha yang bisa mengembangkan jasmani dan rohani manusia? Nah, karena pada hakikatnya pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Nah, jadi proses inilah yang bisa disebut sebagai usaha dalam pengembangan jasmani dan rohani. Tidak hanya itu saja, dengan pendidikan ini kita bisa menjadi lebih dewasa lagi. Dengan adanya pendidikan, membuat mental dan keterampilan kita menjadi berkembang. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2 yaitu, bagaimana bisa pendidikan disebut memberdayakan masyarakat? Nah, kenapa demikian? Karena dalam pendidikan ada proses pembelajaran yang membantu orang yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu, dan orang yang tidak terampil menjadi terampil, sehingga ia bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.